Di sebuah klinik gizi, ada seorang anak remaja perempuan ingin berkonsultasi mengenai bagaimana cara mempertahankan berat badan ideal, karena dia ingin menjadi seorang model di sekolahnya. Kamu yang nelfon saya tadi ya? Iya mbak, saya nelfon mbak tadi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Alma Febrianti, saya adalah ahli gizi. Biasanya saya dipanggil Mbak Alma. Nama adik siapa? Perkenalkan mbak, nama saya Reka Purnamasari mbak. Biasanya saya dipanggil Reka mbak. Reka ya? Ya. Reka berapa umurnya? 21 tahun mbak. 21 tahun. Tinggi badannya berapa? 155 cm. Berat badannya? 39 kilo mbak. 29 kilo ya. Iya. Jadi, apa yang bisa Mbak bantu, Dik? Saya mau minta tips agar berat badan saya itu tidak naik turun mbak, karena saya ingin menjadi seorang model di sekolah saya. Oh, jadi adik ingin minta tips untuk menjaga berat badan adik ya? Iya mbak, apa mbak bisa bantu saya? Iya, bisa Dik. Jadi masalah apa yang adik alami mengenai berat badan adik? Saya bingung mbak dengan berat badan saya ini. Bingung kenapa? Gini mbak, dalam menjaga berat badan saya itu kadang naik turun secara drastis gitu loh mbak. Oh, begitu. Ya mbak, dan juga kalau di sekolah itu kadang saya suka pusing, lemas gitu. Terus saya nggak konsentrasi kalau belajar. Apa ada masalah lagi? Saya juga kurang bisa tidur malam hari mbak. Oh, apa ada lagi? Saya tuh suka makannya banyak mbak. Terus nafsu makan saya tuh besar. Dan juga saya sering memuntahkan makanan tersebut mbak. Saya bingung itu masalah ini kenapa ya mbak ya. Dan juga menstruasi saya itu tidak teratur mbak. Oke, sepertinya Mbak bisa membantu masalah yang adik alami. Kita mulai dari berat badan adik yang turun secara drastis ya, dan tentang pola makan adik yang suka memuntahkan makanan kembali. Ya jadi itu bagaimana ya mbak ya? Itu bisa karena adik mengalami gangguan makan bulimia yang disebabkan oleh beberapa faktor. Karena gangguan ini memang sering terjadi pada diri remaja, dan juga bisa dikarenakan karena obsesi adik yang ingin menjadi seorang model di sekolah. Jadi bagaimana mbak ya? Apa yang harus saya lakukan pertama kali mbak? Jadi untuk mengatasi bulimia ini adik perlu dukungan dan bimbingan dari orang-orang terdekat adik, orang yang perhatian sama adik, terutama keluarga adik sendiri. Juga adik harus perbanyak istirahat, kurangi stres, dan perhatikan pola makan. Bila perlu adik meminta obat antidepresan kepada dokter untuk mengatasi gangguan bulimia ini. Oh begitu ya mbak ya? Iya. Lalu untuk masalah adik yang sering pusing, lemas, dan tidak konsentrasi belajar, itu dikarenakan adik mengalami anemia yang disebabkan karena kekurangan sel darah merah. Anemia ini juga sering terjadi pada diri remaja saat ini. Jadi bagaimana ya mbak saya mengatasi masalah ini? Nah, gangguan anemia ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, terutama oleh kekurangan darah yang disebabkan oleh kekurangan asupan zat besi dari makanan yang adik konsumsi sehari-hari. Oh begitu, jadi apa yang harus saya konsumsi ya mbak? Adik bisa mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi seperti daging merah, kacang-kacangan, sayuran hijau, salah satunya bayam. Oh begitu mbak ya, baiklah nanti saya akan coba di rumah mbak. Lalu untuk tips mempertahankan berat badan, adik bisa memulainya dari menjaga pola makan, menjaga kebersihan, terus seringnya beraktivitas fisik, serta makan makanan yang bergizi seimbang. Jenis pola makan yang baik itu seperti apa ya mbak? Adik bisa makan dengan 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Tentu makanannya juga harus seimbang ya, Dik. Dan bagaimana dengan makanan bergizi seimbang itu mbak ya? Nah ini Mbak ada poster yang bisa Mbak tunjukkan dengan adik. Ini namanya tumpeng gizi seimbang. Ya, Untuk mencapai makanan gizi seimbang itu, adik harus mengkonsumsi makanan yang terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok itu bisa terdiri dari nasi, gandum, terus tuh ada kentang, roti, dan lain-lain. Terus protein hewani seperti daging, ayam, ikan, protein nabatinya seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, terus sayur-sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi, dan buah-buahan juga seperti semangka, melon, anggur, stroberi, dan lain-lain. Ya mbak.
dikatakan seimbang apabila diberikan dengan porsi yang sesuai. Ini Mbak juga ada poster isi piringku. Poster isi piringku ini adalah panduan berapa banyak porsi makanan yang dikonsumsi dalam satu piring makanan. Nah, dalam satu piring makanan itu terdapat 2/3 dari makanan pokok seperti nasi, roti, kentang, dan lain-lain, dan 2/3-nya lagi terdiri dari sayur-sayuran, 1/3-nya dari lauk pauk hewani dan nabati, dan 1/3-nya lagi terdiri dari buah-buahan. Nah, tidak harus mahal ya Dik, yang penting makanannya harus bergizi seimbang. Apa adik mengerti sampai di sini? Ya Mbak, saya mengerti. Saya akan mencoba mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang seperti yang Mbak anjurkan kepada saya tadi. Baik, jika begitu Dik, adik juga perlu menjaga kebersihan. Adik tahu mengapa? Oh, saya tahu Mbak, karena menjaga kebersihan dapat menghindari dari gangguan kesehatan dan berbagai macam penyakit. Pintar sekali adik, apa yang adik katakan itu Mbak sangat setuju. Selain menjaga kebersihan, aktivitas fisik juga tidak kalah penting loh Dik. Adik tahu mengapa? Itu dikarenakan aktivitas fisik dapat menjaga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat, melindungi dari berbagai penyakit. Terus juga aktivitas fisik dapat membantu tubuh menjadi lebih ideal. Apa bisa dipahami Dik? Wah, membentuk tubuh yang ideal ya Mbak ya. Kalau gitu saya harus rajin melakukan aktivitas fisik dong ya Mbak ya. Iya Dik, adik tahu aktivitas fisik itu seperti apa saja? Oh, seperti belajar, olahraga, cuci piring, nyapu halaman rumah. Seperti itu ya Mbak? Iya benar Dik. Sampai di sini apakah adik mengerti konseling kita hari ini? Mengerti Mbak. Hayo, apa saja yang sudah adik mengerti? Untuk mengatasi gangguan bulimia, saya harus mengurangi stres dan perbanyak istirahat. Untuk mengatasi gangguan anemia, saya harus memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah dan kacang-kacangan serta sayur hijau seperti bayam. Serta jangan banyak pikiran, hindari stres dan berlebihan, dan berhati-hati dalam memilih makanan di malam hari agar tidak memicu gangguan tidur yang saya alami. Benar sekali. Terus Dik? Lalu untuk mempertahankan berat badan, saya harus menjaga pola makan, menjaga kebersihan, sering melakukan aktivitas fisik, dan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Benar kan Mbak? Wah, Mbak senang sekali. Adik pandai sekali memahaminya. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan Dik? Enggak Mbak, saya rasa sudah cukup Mbak. Ya baik, kalau adik sudah mengerti untuk konseling kita pada hari ini, adik bisa datang kembali minggu depan ya Dik. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Ya Dik, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak ya. Iya Dik, silahkan. Terima Iya, kasih Mbak. juga Dik.